WHO akan mengungkap hasil penyelidikan asal-usul virus corona penyebab COVID-19 di Wuhan. Puluhan ribu penduduk pesisir Selandia Baru mengungsi ke tempat yang lebih tinggi ketika beberapa gempa bumi memicu peringatan tsunami di seluruh Pasifik. Untuk pertama kalinya, para astronom mendeteksi badai plasma yang kuat selebar 600 mil atau 1000 km di atmosfer atas bumi. Hai guys, kita ketemu lagi di channel ini. Kita akan membahas 3 berita di pekan ini, berita dunia yang tentu saja berkaitan dengan geografi. Berita pertama, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO akan mengungkapkan hasil penyelidikan asal-usul virus corona penyebab penyakit COVID-19 di Wuhan, Cina, pertengahan Maret. Demikian sebagaimana yang dilansir cnnindonesia.com. Menurut Kepala Tim WHO, Peter Ben Embarek, saat mengadakan jumpa pers di Jenewa, ngutip Reuters, Sabtu 6 Maret, hasil penyelidikan ini akan disampaikan pada 14-15 Maret. Akhir bulan kemarin, Ben Embarek yang merupakan pakar WHO tentang penyakit yang ditularkan hewan ke manusia itu mengatakan bahwa virus mungkin akan berasal dari kelelawar. Tapi belum diketahui secara pasti bagaimana virus itu sampai ke manusia. Sementara itu, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata pihaknya akan mengungkap semua temuan dalam misi secara transparan. Misi tim ahli WHO di Wuhan untuk mencari asal mula kemunculan dan penyebaran virus corona telah rampung setelah investigasi berlangsung selama sebulan pada Februari lalu. Sebagaimana yang kita ketahui, banyak pihak kecewa lantaran hasil penyelidikan tim WHO dinilai gagal menjawab pertanyaan tentang bagaimana virus COVID-19 bisa muncul dan menyebar di kota Wuhan. Tim WHO berada di Wuhan sejak 14 Januari lalu dengan tetap diawasi ketat oleh pihak berwenang Cina. Berita kedua, puluhan ribu penduduk pesisir di Selandia Baru, Kaledonia Baru, dan Vanuatu mengungsi ke tempat yang lebih tinggi pada Jumat 5 Maret 2021 ketika beberapa gempa bumi kuat memicu peringatan tsunami di seluruh Pasifik. Demikian dilansir oleh liputan6.com. Sirine peringatan terdengar di seluruh Noumea ketika pihak berwenang memerintahkan evakuasi di tengah kekhawatiran bahwa gelombang setinggi 3 meter menuju ke wilayah Prancis. Berita tentang gempa bumi ini dimuat dalam Channel News Asia pada Jumat 5 Maret 2021. Kota utama di Selandia Baru yang terdekat dengan pusat gempa, Gisborne, memiliki populasi sekitar 35.000. Warga yang berada di dekat pantai Cape Runway hingga Tolaga Bay diminta untuk mengungsi. Perdana Menteri Jacinda Ardern melalui media sosial Instagramnya berharap semoga masyarakat di luar sana semuanya baik-baik saja, terutama di pantai timur yang akan merasakan guncangan kuat akibat gempa. Lebih dari 60.000 orang di situs Geonet melaporkan bahwa mereka merasakan gempa dengan 282 orang menggambarkannya sebagai guncangan dahsyat dan 75 orang yang lain menyebutnya ekstrim. Hingga berita ini dilansir, gempa susulan masih tercatat di daerah tersebut. Berita ketiga, untuk pertama kalinya para astronom mendeteksi badai plasma yang kuat selebar 600 mil atau 1000 km di atmosfer atas bumi. Ini merupakan sebuah fenomena yang mereka sebut sebagai badai angkasa luar. Demikian dilansir liputan6.com. Badai angkasa luar berkecamuk hampir 8 jam pada 20 Agustus 2014, berputar-putar ratusan mil di atas kutub utara magnet bumi. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan 22 Februari di jurnal Nature Communications, sebagaimana yang dilansir Life Science pada Jumat 5 Maret 2021. Terbuat dari pertemuan antara garis medan magnet dan angin matahari yang terbang cepat, badai itu tidak terlihat dengan mata telanjang, namun 4 satelit cuaca yang melewati kutub utara mendeteksi formasi yang tidak berbeda dengan badai terestrial pada umumnya. Demikian menurut penulis yang melakukan studi tersebut. Badai luar angkasa berbentuk seperti corong dengan mata di tengahnya, dikelilingi oleh beberapa lengan spiral plasma yang terbuat berlawanan arah jarum jam. Dikelilingi oleh beberapa lengan spiral plasma yang berputar berlawanan arah jarum jam. Bukannya hujan air, badai antariksa menghujani elektron langsung ke atmosfer atas bumi. Menurut Mike Lockwood, ilmuwan luar angkasa di University of Reading di Inggris, mengatakan bahwa hingga saat ini belum dapat dipastikan bahwa badai plasma luar angkasa itu ada. Dengan menggunakan model badai 3G,
Dengan menggunakan model badai 3D, para peneliti berhipotesis bahwa formasi tersebut dihasilkan dari interaksi kompleks antara angin matahari yang masuk. Ini adalah angin kencang plasma berkecepatan tinggi yang secara berkala dilepaskan oleh matahari dan medan magnet di atas kutub utara. Meskipun ini adalah badai antariksa pertama yang diamati, para peneliti berhipotesis bahwa sistem cuaca ini dapat menjadi peristiwa umum di planet manapun dengan pelindung magnetik dan plasma atmosfernya. Plasma dan medan magnet di atmosfer planet ada di seluruh alam semesta. Jadi temuan menunjukkan badai antariksa harus menjadi fenomena yang tersebar luas, kata Lockwood. Haruskah takut dengan badai luar angkasa? Jawabannya adalah mungkin tidak. Fenomena atmosfer atas menimbulkan sedikit ancaman bagi bumi. Namun, itu dapat mempengaruhi efek cuaca luar angkasa yang ada. Sebagian contoh adalah terjadinya peningkatan hambatan pada satelit atau mengganggu sistem komunikasi GPS dan radio. Demikian dilansir republika.co.id. Baik guys, itu saja berita dunia yang kita bahas di kesempatan hari ini. Sampai ketemu di kesempatan lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta share kepada yang lain agar berita dunia ini sampai ke orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.